Akhir-akhir ini gue kaget banget masalah Sintayong yang katanya akan menargetkan 4 besar untuk Piala Asia U23. Wah, ini menjadi tantangan yang sangat menarik gitu untuk seorang Sintayong karena di kontraknya memang kalau misalnya target di Piala Asia U23 tidak tercapai ada kemungkinan bisa tidak diperpanjang gitu alias dipecat gitu loh. Tapi apa mungkin dipecat? Oke, yuk kita bahas dan ini jurnal gue. Ya sempat kaget juga masalah Sintayong yang akan menggantungkan targetnya di Piala Usia U23 itu 4 besar ya, lolos 4 besar. Which is itu tantangan yang sangat berat gitu ya. Karena kalau kita lihat dari grup aja kita udah segrup sama Arab Saudi dan juga Qatar gitu. Dan ya apakah kita bisa berbicara banyak di Piala Asia U23? Ya kita lihat aja lah seperti ini. Dari 28 pemain yang dipanggil, itu hanya 6 pemain yang overseas. Atau bisa kita katakan menurut netizen itulah adalah pemain naturalisasi. Yang selama ini si pemain tersebut di tim U23 itu selalu menggendong timnas senior gitu loh. Karena mereka juga tergabung di timnas senior. Dan dari 6 ini selainnya adalah pemain Ligue 1 ya, alias pemain Liga 1 Indonesia. Ya kalau gua harus bilang bahwa ini bisa jadi karena mungkin Sintayong terlalu kepedean gitu loh. Alias terlalu berani menggantungkan target yang begitu luar biasa gitu, yaitu 4 besar. Tapi apakah itu bisa terjadi? Ya who knows gitu. Mungkin saja bisa, mungkin saja meleset gitu loh. Nah, kalau misalnya memang bisa, berarti kita harus bisa mengalahkan tim-tim yang sudah berdiri di tier 2 gitu loh. Karena Qatar dan Arab Saudi itu ada termasuk daripada ranking dari 50 sampai 100 gitu loh. Dan ini menjadi tantangan yang sangat besar untuk timnas U23 gitu loh. Ya, belum nanti kita lawan Australia, belum kita lawan Jepang. Intinya, kalau memang harus targetannya adalah 4 besar, kita harus bisa melawan tim-tim di tier 2 dan di tier 1, alias di peringkat 50 sampai 100 dan 1 sampai 50. Ya, gitu ya. Sedangkan peringkat Indonesia sendiri baru naik gitu, 134 gitu. Nah, itu yang pertama, itu tantangan yang sangat luar biasa. Yang kedua adalah bagaimana pemain lokal bisa berbicara banyak. Karena timnas senior gue sangat pede banget gitu. Karena banyak banget diisi oleh pemain-pemain yang sudah matang, pengalaman, punya visi bermain, integritasnya tinggi, dan salah satunya adalah mentalitas gitu loh. Nah, tapi ini kan tim U23 itu gak sesering main seperti timnas senior gitu loh. Nah, dan gue baru dengar tadi dari 6 pemain ini Nathan Choaon dan kalau nggak salah J.I. Jess ya atau Justin Hubner gue lupa itu batal bermain di timnas U23. At least kalau dari 2 hilang berarti sisa 4. Apakah bisa berbicara banyak untuk pemain timnas U23 dan bisa menggendong juga timnas U23? Kalau gue sih belum tentu gitulah. Karena masih banyak banget yang harus dibenahi dari pemain lokal. Kalau misalnya kita bicara skill ya, gue nggak pernah ngeraguin. Indonesia itu banyak multi talenta, skillfulnya luar biasa gitu. Tapi kalau untuk visi bermain, tapi kalau untuk integritas dan mentalitas, ya gue masih meragukan gitu. Karena balik lagi, it's just lokal gitu loh. Dan mereka biasa bermain di liganya seperti itu gitu. Seperti kritikan gue sebelumnya gitu. Gue berarti taruhan mungkin ya gaji pemain lokal lebih tinggi daripada gaji naturalisasi di tim klubnya ya, bukan di timnasnya gitu. Inilah yang menjadi berpengaruh nantinya. Dan ini kritik buat gua khususnya kepada pemain lokal gitu ya. Harus mau mengikuti intensitas daripada pemain naturalisasi gitu loh. Kalau kayak kita lihat kemarin di GBK antara bukan GBK, waktu di Vietnam kemarin ketika Nathan Choaon berdebat dengan Witan Sulaiman gitu ya. Nah, gue rasa itu menjadi salah satu persaingan yang bagus gitu ya. Karena ya balik lagi kita tuh bicara tim bukan bicara individu gitu loh.
Kalau gue lihat banyak pemain lokal yang masih berbicara individu gitu. Jadi ya itulah. Jadi gue mudah-mudahan di pemain lokal itu bisa cepat adaptasi dengan pemain naturalisasi yang harus cepat adaptasi dengan pemain lokal. Karena ya susah ya, karena baik lagi dari kebiasaan itu sangat menentukan gitu. Dan liga itu menentukan juga. Kita tahu lah Liga Belanda itu peringkat berapa dan Ligue 1 atau Liga Indonesia itu peringkat berapa. Dan yang terakhir adalah ini mungkin ya, ini yang ketiga, yang terakhir, ini mungkin salah satu dari kepedeannya soal Sintayong berbicara target. Kalau gue dengar sebenarnya Pak Erick Thohir itu tuh dengan lolos fase grup aja itu udah seneng loh sebenarnya. Nah, ketika waktu itu pembicaraannya mau Sintayong itu perpanjang tanda tangan kontrak gitu. Sintayong kekeh waktu itu bersikukuh ingin menggantungkan target di 4 besar. Ya kita punya mimpi, itu bagus banget, itu punya mimpi, benar. Cuman kadang-kadang kita juga harus menggantungkan realistis kita gitu loh. Jangan sampai itu malah menjadi membunuh diri kita sendiri gitu loh. Jadi ya ini tantangan yang sangat berat. Padahal Erick Thohir ini juga selaku ketua PSSI sudah bilang bahwa ya gue pas grup lolos aja udah seneng gitu loh. Tapi ini jauh ingin menantang lagi. Tapi gue suka sih dari Sintayong. Dia ingin menantang diri dia supaya bagaimana caranya Indonesia ini bisa selangkah lebih maju terus dan lebih jauh lagi gitu kan. Dan kalau misalnya tidak mencapai target, apakah yang akan dipecat? Gue rasa sih enggak ya. Ya walaupun dari kontrak sebenarnya meleset. Tapi Erick Thohir itu nggak sebodoh itu gitu. Kalau menurut gue pribadi, Erick Thohir tuh pasti akan memperhitungkan kalau misalnya Sintayong dipecat, bagaimana program-program yang sudah ditanamkan di timnas Indonesia. Apalagi kita sudah berbicara di kualifikasi Piala Dunia. Masa juga mau dikorbanin gitu kan. Jadi gue rasa gue pede aja sih kalau misalnya Sintayong itu pasti akan diperpanjang. Dan gue berharap juga diperpanjang gitu. Walaupun ya sedikit kritiknya ya Sintayong jangan terlalu jumawa gitu. Tapi ya nggak jadi masalah ya. Selagi itu terbaik untuk timnas, gue dukung lah. Oke, mungkin segitu aja dari gue. Mudah-mudahan timnas U23 bisa berbicara banyak di Piala Asia, bisa mempertontonkan permainan yang progresif dan juga berintegritas dan juga bermentalitas gitu. Nah, klik like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih banget yang udah nonton. Dan juga terima kasih juga yang sudah banyak mendukung gua di kolom komentar. Gua makasih banget gitu ya, karena gua juga sadar gua pendatang baru gitu di channel YouTube ini. Ya gua kalau banyak yang mendukung ini makin semangat buat bikin video. Oke. Terima kasih. See you next time.